teman-teman, jumpa lagi dengan saya Wati Krefka Anissa dalam acara KHDI Podcast bekerja sama dengan KHDI Bookstore dan Elsa Syarif Law Center. Episode kali ini adalah episode yang sangat spesial bagi kami karena bisa mendatangkan langsung Profesor Elsa Syarif yang dimana beliau adalah seorang tokoh terkenal di Indonesia, juga penulis buku yang dimana bukunya akan kita bahas kali ini yang berjudul Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom. Halo Prof, apa kabar? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, kalau boleh tahu apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Iya, tentunya kan memegang perkara ya. Iya. Kemudian juga mengajar. Oke, Prof, boleh kita langsung ke buku ya, Prof? Prof, bisa diceritakan tidak mengenai latar belakang terbitnya buku ini? Buku ini waktu saya buat untuk memenuhi persyaratan S2 ya, Magister Hukum, di mana saya mengambil bidang hukum bisnis. Nah, kalau dari tingkat S1 saya kan mengambil hukum perdata, di mana skripsi saya tentang segi-segi hukum perkreditan, dan di situ kita juga menjelaskan tentang jaminan-jaminan ya. Nah, jaminan itu untuk memberi kredit tentunya sertifikat. Nah, karena itulah di S2 saya tertarik untuk membahas tentang tanah. Masalah tanah itu yang saat itu saya tertarik untuk bagaimana sih, karena sengketa yang banyak di persidangan, di kasus-kasus yang ada di pengadilan itu sudah ada sertifikat di atas tanah itu, kemudian digugat, ternyata orang itu mempunyai eigendom dan dimenangkan eigendom itu. Padahal eigendom itu kan sudah sejak tahun 58 itu eigendom itu harus dikonversi. Jadi hal-hal itulah yang saya ingin menyebarluaskan pengetahuan, karena gugatan ini menimbulkan ketidakpastian di dalam kepemilikan hak atas tanah. Oh, itu berarti latar belakangnya ya, Prof ya. Nah, aku kalau boleh tahu, Prof, apa sih lingkup dari isi bukunya, Prof? Ya, isi bukunya tentu kita menjelaskan apa sih yang namanya eigendom. Eigendom itu salah satu judul dari hak-hak atas tanah dari zaman Belanda. Tetapi saya ingin menjelaskan di dalam buku ini hak-hak atas Belanda ini apakah berlaku atau tidak. Nah, berdasarkan dari Undang-Undang Pokok Agraria itu tanah-tanah hak barat itu harus dikonversi. Dulu zaman Belanda itu tanah-tanah eigendom itu sangat luas. Jadi ya istilahnya ada tuan-tuan tanah, sehingga tanah itu luas. Dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria tentang kepemilikan hak-hak tanah, tuan-tuan tanah itu kan dihapus. Semua harus mendaftarkan tanah, dan kemudian negara menentukan berapa luasnya yang bisa diberikan kepada orang itu yang mengajukan untuk waktu melakukan konversi. Nah, waktu pada saat tahun 58-60 itu konversi itu semuanya tanahnya itu masih belum dilakukan pemetaan. Pokoknya SK dari Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa tanah itu bisa diberikan kepada pemohon untuk dikonversi, tapi tanahnya tidak seluas itu. Biasanya tergantung dari kebijakan dan status hal-hal yang lain.
atas pemohon. Iya. Jadi biasanya lebih kecil dan ERPA dan banyaklah hal-hal itu. Nah, kemudian itu berlaku sampai tahun 1980, 20 tahun. 20 tahun itu untuk menentukan dia penguasaan fisik atau enggak. Nah, setelah dia melakukan penguasaan fisik, itu ditentukanlah pengukuran dan batas-batas, baru kan keluar sertifikat yang benar-benar lebih akurat. Iya. Nah, sehingga pada saat itu banyak tumpang tindih. Kadang mereka membuat banyak orang membuat sertifikat tanpa pengukuran, keluarlah sertifikat yang mana tanah-tanah itu di tanah orang yang sebetulnya Eigendom itu bukan di situ lokasinya, sehingga tumpang tindih. Iya, betul. Kemudian adalah terbit juga Kepres nomor 32 tahun 79, karena ada keputusan jika tanah-tanah itu kembali ke tanah negara dan penguasaan fisik ini sudah terlihat penguasaan fisiknya ada di tanah-tanah Eigendom itu pihak yang mau menguasai mendapatkan sertifikat itu harus membebaskan hak atasnya, hak atas dan hak bawah itu Eigendom. Dan kalau misalnya tidak ada penggantian, hak atas itu yang menguasai fisik di atas tanah negara yang dari hak Eigendom itu bisa mengajukan pengajuan sertifikat yang menguasai fisik. Oke. Terima kasih banyak Prof atas penjelasannya. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan yang penting ya Prof bagi para akademisi, para praktisi, juga masyarakat Indonesia yang